Setiap orang yang berinvestasi tentu mau untung, bukan malah buntung. Namun seperti halnya hidup, jalur investasi tidak selalu mulus. Tentu terdapat risikonya dan terkadang wajib hadapi kerugian, sebab sebagian terdapat masalah aspek eksternal ataupun internal. Salah satu yang membuat investor rugi adalah akibat dari kesalahan yang dikerjakannya. Apabila tidak dihindari, kesalahan-kesalahan tersebut malah bisa memiskinkan investor. Berikut ini sebagian kesalahan investasi, yang sepatutnya tidak dicoba ataupun wajib dihindari oleh investor. Pertama, maunya untung cepat dan instan. Investasi ataupun aktivitas penanaman modal bakal berikan keuntungan optimal, apabila dicoba dalam jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Sayangnya, banyak investor terutama yang baru terjun ke dalam investasi tidak sabaran. Mereka maunya untung kilat serta praktis, sehingga investasi dicoba dalam jangka pendek. Umumnya cuma setahun, apalagi ada yang terdapat kurang dari itu. Umumnya investasi jangka pendek, risikonya cenderung lebih besar dibanding jangka panjang. Imbal hasil investasi rentan tergerus inflasi, sebab nilainya dapat lebih rendah ataupun sama dengan tingkatan inflasi tahunan. Sedangkan investor bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar dari inflasi, apabila investasi dicoba dalam jangka panjang. Kedua, hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan jelas. Milenial saat ini beberapa telah melek investasi. Melek semata-mata karena mau ikut-ikutan investasi supaya dibilang kekinian. Namun sesungguhnya mereka tidak memiliki tujuan investasi. Kesimpulannya asal seleksi instrumen investasi. Tidak paham serta menguasai, apa serta gimana metode kerja instrumen investasi tersebut. Risikonya juga tentu mereka tidak ketahui. Yang terpenting bagi mereka investasi bisa untung kilat. Sementara itu sejatinya tentu tidak seperti itu. Seorang investor wajib mempunyai tujuan yang jelas. Investasi buat apa? Apakah buat DP rumah, bayaran pembelajaran anak, bayaran menikah ataupun yang lain? Sasaran berapa tahun mengumpulkan uang melalui investasi, serta pada umur berapa kamu wajib menggapai sasaran tersebut. Dengan demikian, kamu bakal betul-betul selektif dalam memilah instrumen investasi. Sebab jika kamu mau hasil yang nyata, maka bukan main-main dengan investasi. Sehingga kamu harus menekuni betul seluk-beluk instrumen tersebut, termasuk metode mengelola risikonya dengan tepat. Ketiga, mau untung besar, namun resiko kecil. Terdapat sebutan high risk, high return. Maksudnya resiko besar, keuntungan juga besar. Yang berarti resiko berbanding lurus dengan hasil investasi. Jika resiko investasi rendah, biasanya keuntungan tipis ataupun kecil. Sebagian investor terutama para pendatang baru, dengan ciri ingin untung kilat serta besar namun resiko kecil. Jadi gampang sekali tergiur iming-iming manis, dan imbal hasil tidak normal dari industri investasi. Dan akhirnya mereka akan masuk perangkap investasi ilegal. Duit yang telah ditanam, dibawa kabur oleh owner industri investasi bodong. Bukannya bisa cuan banyak, mereka justru malah kehabisan modal besar. Keempat, investasi cuma di satu instrumen. Kesalahan lain investor dalam berinvestasi merupakan tidak melaksanakan diversifikasi. Cuma berkutat pada satu produk ataupun instrumen saja. Diversifikasi bisa menolong melindungi keuangan kamu, bila sewaktu-waktu salah satu produk investasi hadapi kerugian ataupun untung tidak optimal. Seleksi instrumen lain buat menutupi hal tersebut. Contohnya kamu telah investasi emas yang populer dengan safe haven, cari kesempatan investasi lain yang lebih menantang, besar resiko, tetapi returnnya juga besar, yaitu investasi saham. Jadi jika kamu lagi rugi di investasi saham, masih terdapat emas yang berikan keuntungan buat kamu dan demikian juga sebaliknya. Kelima, terburu-buru dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu yang terburu-buru, umumnya berakhir dengan kekecewaan. Begitu pula dalam mengambil keputusan investasi. Pertimbangkan dengan matang saat sebelum melangkah, misalnya saat sebelum memutuskan jual ataupun beli saham, taruh modal lebih besar di reksadana ataupun yang lain. Jalani analisis lebih dulu, sehingga bisa melaksanakan kegiatan investasi di waktu yang tepat. Mendapatkan keuntungan optimal dan paling penting tidak salah langkah, yang bakal membuat kalian alami kebangkrutan. Nah, itu dia tadi beberapa kesalahan investasi yang bikin kamu jatuh miskin. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.